Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar mengenai ketidakpastian dan teori ralat. Nah, pertama, definisi dari ketidakpastian itu sendiri atau kata lainnya itu uncertainty atau kesalahan atau error. Nah, definisinya adalah selisih antara harga yang benar atau true value dari suatu besaran dengan harga terukurnya atau measure value. Misalnya, nilai sebuah tahanan atau resistor yang diukur dengan menggunakan alat multimeter digital yang akurat adalah sebesar 20,03 plus minus 0,01 ohm. Nah, ohm ini satuannya. Angka tersebut memiliki arti bahwa pengukuran harga tahanan yang benar diharapkan terletak di antara 20,02 ohm hingga 20,04. Kenapa kok bisa 20,02? Karena ini tadi plus minus. Jadi 20,03 minus 0,01 ohm hingga 20,03 plus 0,01 ohm. Maka dari itu memiliki arti bahwa nilai tahanannya 20,02 ohm hingga 20,04 ohm. Nah, rentang angka di mana harga yang diharapkan tersebut terletak disebut sebagai ketidakpastian. Jadi rentang tadi disebut dengan ketidakpastian. Nah, jenis-jenis kesalahan atau ketidakpastian itu ada beberapa. Yang pertama, kesalahan umum atau gross error. Nah, gross error ini itu merupakan kesalahan dalam membaca alat ukur, seperti penyetelan alat yang tidak tepat dan pemakaian alat ukur yang tidak sesuai. Kemudian ada systematic error. Nah, systematic error ini berhubungan dengan instrumen yang kita gunakan, seperti kalibrasinya, waktu dan umur pakai alat ukur tersebut, dan parallaks. Parallaks itu semacam perpindahan semu. Jadi misalnya ada teman yang mengukur panjang sebuah buku. Jadi misalnya ini buku, kemudian diukur panjangnya dengan penggaris. Nah, parallaks itu apa? Parallaks itu misalnya kalian melihat dari sisi tegak lurus, misalnya kalian melihat tegak lurus di sini, itu nilainya 18 cm. Nah, sedangkan ketika kalian melihat dari samping, itu seperti 18,2 cm. Jadi ini yang dinamakan parallaks, perpindahan semu. Seperti itu. Jadi ketika dipandang dari sisi yang berbeda, dia akan menimbulkan hasil pembacaan alat ukur yang berbeda juga. Nah, kemudian ada kesalahan acak atau random error, di mana kesalahan acak ini terjadi untuk pengukuran besaran yang dilakukan secara berulang. Jadi hasil yang diperoleh akan bervariasi dari harga rata-ratanya. Karena pertama, momen tiap pengukuran dilakukan memang berbeda satu dengan lainnya. Nah, kedua, karena ketidakpastian yang ditimbulkan oleh alat ukur. Dan ketiga, sumber-sumber ketidakpastian lain yang berkaitan dengan kegiatan pengambilan pengukuran itu sendiri. Itu untuk kesalahan acak. Nah, yang terakhir adalah human error. Sudah pasti kalau human error itu akibat dari si pemakai alatnya atau pengamatnya, karena tidak terampil atau pas mengoperasikannya itu dia pembacaannya parallaks. Jadi harusnya dibaca dengan tegak lurus arah dia membaca, tapi dia membacanya dari arah samping kanan atau samping kiri, kemudian salah dalam perhitungan. Itu juga termasuk dalam human error. Nah, untuk teori ketidakpastian atau teori
perhitungan ralatnya itu ada dua, nanti ada untuk yang ketidakpastian pengukuran tunggal. Nah, yang kedua untuk pengukuran berulang. Nah, kita sekarang ke pengukuran tunggal terlebih dahulu. Nah, pengukuran tunggal ini ditetapkan sama dengan 1 kali skala terkecil alat ukur. Tidak terulang dengan kondisi-kondisi yang sama atau setidaknya dianggap sama. Maksudnya apa? Pengukuran tunggal ini hanya dilakukan 1 kali pengukuran. Jadi ketika kalian mengukur panjang pensil dengan mistar, ya sudah, kalian 1 kali saja mengukur panjang pensilnya dengan mistar, tidak perlu beberapa kali melakukan pengukuran. Nah, hasil pengukurannya ditulis atau dilaporkan dengan cara X sama dengan X besar sama dengan X plus minus delta X. Nah, di mana X besar itu simbol besar yang diukur, X plus minus delta X itu hasil pengukurannya beserta ketidakpastiannya. Nah, delta X ini setengah dari nilai skala terkecil alat ukur. Atau dengan kata lain, delta X adalah ketidakpastiannya. Di mana nilainya adalah setengah dari NST atau nilai skala terkecil dari alat ukur. Nah, kemudian X yang terakhir itu adalah satuan besarannya dalam satuan internasional. Nah, contoh, mistar pengukur panjang memiliki skala terkecil 0,1. Berarti ini adalah NST-nya. Bila hasil pengukuran panjang suatu benda 12,45 mm, maka panjang benda tersebut dituliskan seperti ini. Kita tulisnya di mana 12,45 itu dalam milimeter. Nah, di sini kita jadikan meter sehingga kita menuliskannya 1,245 plus minus 0,01 dikali dengan 10 pangkat min 2 meter. Nah, 1,245 atau angka yang pertama ini adalah X, yang kedua ini delta X-nya atau ketidakpastian mutlak. Kemudian untuk menghitung ketidakpastian relatifnya itu ditulis dengan delta X dibagi dengan X. Jadi angka yang ini dibagi dengan angka yang ini, itu nanti jadi ketidakpastian relatif. Nah, ketidakpastian relatif ini biasanya dituliskan dalam bentuk persen seperti ini. Nah, terus ada juga namanya taraf ketelitian. Jadi taraf ketelitian itu adalah 100% dikurangi dengan ketidakpastian relatifnya. Lanjut yang kedua, tadi yang pertama untuk pengukuran tunggal. Nah, yang kedua ini untuk pengukuran yang berulang. Pengukuran berulang ini adanya pengulangan membuat nilai sebenarnya menjadi semakin baik. Jadi pengukuran berulang digunakan untuk pengukuran yang berhingga dengan pengulangan yang cukup kecil sampai 10 kali. Nah, untuk penulisannya itu sama dengan yang tunggal, tapi yang hampir sama. Yang membedakan hanyalah di sini kalau tadi yang tunggal itu kan X sama dengan X plus X besar X kecil plus minus delta X, di mana ini adalah hasil pengukuran tunggalnya dan kemudian delta X adalah nilai skala terkecil. Nah, sedangkan di sini yang membedakan adalah X bar, di mana X bar adalah nilai rata-rata hasil pengukuran dengan formula X bar sama dengan jumlah dari semua hasil pengukuran yang dapat dibagi dengan berapa kali kita mengukurnya. Jadi misal mengukur panjang meja, kita mengukurnya ada 10 kali.
kali mengukur. Nah, ini N-nya. Kemudian datanya ada 10. Jadi misal pengukuran pertama dapatnya 20 cm, pengukuran kedua 20,1 cm, dan seterusnya sampai 10 kali. Nah, nanti rata-ratanya dihitung dengan ini. Jadi dijumlahkan semua terus dibagi dengan 10. Nah, yang selanjutnya delta X di sini itu bukan lagi NST. Dia emang sama-sama ketidakpastian mutlak, tapi cara menghitungnya adalah dia merupakan simpangan bakunya dari 10 data yang diketahui tadi. Rumusnya delta X sama dengan akar dari XI atau setiap data dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlah, dibagi dengan N-1 atau banyaknya data dikurangi dengan 1. Jadi saya ulangi di sini, untuk simpangan baku itu sama dengan akar dari XI dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan dan dijumlah. Jadi setiap data dikurangkan dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan dan dijumlah, dibagi dengan jumlah data dikurangi 1 dan diakar. Contoh, untuk mengukur panjang suatu benda, dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali, dan hasilnya ditulis dalam tabel seperti berikut. Nah, jadi, misal yang diketahui pertama hanya ini. Misal, 1 sampai 10 ya. Nah, kemudian kita hitung rata-ratanya dulu. Jadi data pengukuran pertama, pengukuran kedua, sampai pengukuran ke-10. Itu rata-ratanya didapatkan 16,6. Kemudian, tadi kan rumus dari delta X atau ketidakpastian mutlak atau simpangan bakunya kan akar dari sigma XI dikurangi X bar yang dikuadratkan kemudian dijumlah per N-1. Nah, kita butuh tahu dulu X barnya berapa, kemudian masing-masing XI min X bar itu berapa. Jadi kita tahu XI ini X bar ya. Nah, berarti kita harus cari XI min X bar. XI min X bar, XI-nya 16,9 dikurangi dengan 16,6. Nah, ini diberi tanda mutlak, berarti dia artinya selalu positif. Nah, 16,9 dikurangi 16,6, hasilnya 0,3. Kemudian selanjutnya 16,4 dikurangi dengan 16,6, hasilnya 0,2. Dan seterusnya sampai data ke-10, yaitu 16,4 dikurangi dengan rata-ratanya, dapatnya 0,2. Kemudian dikuadratkan, jadi 0,3. Ini 0,3 kuadrat sama dengan 0,09. Kemudian ini 0,2 kuadrat. Dan seterusnya sampai di sini 0,2 kuadrat, jadi 0,04. Kemudian setelah dapat ini, itu dijumlahkan. Nah, jumlah dari ini semua itu adalah 0,22. Sehingga kita sudah tahu jumlahnya, atau ini adalah sigma dari jumlah tiap data dikurangi rata-ratanya kuadrat. Nah, jadi ini adalah nilai ini. 0,22 adalah nilai sigma ini. Sehingga hasil pengukuran sudah dapat ditulis. X barnya tadi udah tahu. X barnya ini ya. Nah, X barnya ini, rata-rata ini 16,6. Kemudian delta X, tadi delta X rumusnya sigma XI min X bar dikuadratkan. Berarti ini tadi taruh di sini, berarti akar dari 0,22 dibagi N-1. N-nya ini ada 10 data. Ada 10 data, berarti 10 dikurangi 1 sama dengan 9.
Nah, 0,22 dibagi 9 diakar sama dengan 0,16. Sehingga bisa ditulis penulisannya seperti ini. Jadi hasil pengukuran atau X sama dengan X bar plus minus delta X sama dengan X barnya tadi 16,6, tulis di sini, plus minus delta X-nya ini. Nah, satuannya apa? Satuannya milimeter, seperti itu. Jadi ini cara untuk teori ralat yang pengukuran berulang. Nah, untuk ketidakpastian dalam persennya, oh iya, ini kan tadi dalam milimeter, kemudian kita ubah dalam meter. Jadi kalau dalam meter, berarti dikalikan 10 pangkat minus 3. Nah, di sini kita bisa tulis 1,66 plus minus 0,02. Jadi 0,16 ini ketika dibulatkan dia 0,2 ya. Nah, kemudian dijadikan meter, maka dia 0,02 dikali dengan 10 pangkat minus 2. Karena milimeter ke meter itu 10 pangkat minus 3. Jadi milimeter ke meter itu dikali 10 pangkat minus 3. Maka 1,66 plus minus 0,02 dikali dengan 10 pangkat minus 2. Karena ini komanya maju ya, jadi untuk 10 pangkat minusnya itu dikurang nominalnya jadi 10 pangkat minus 2. Sehingga untuk ketidakpastian persennya, nah tadi ketidakpastian dalam bentuk persen atau ketidakpastian relatifnya itu kan delta X dibagi dengan X. Nah, delta X-nya tadi berapa? Delta X-nya 0,02 dibagi dengan 1,66. Berarti 1,2%. Nah, untuk contoh soal yang pertama, hasil pengukuran dari panjang buku dengan menggunakan mistar adalah 18,9 cm. Hitung ketidakpastian dan ketidakpastian relatif beserta hasil pengukurannya. Jawab. Maka ini termasuk tunggal ya. Karena dia hanya satu kali. Berarti kalau tunggal tadi rumusnya X sama dengan X plus minus delta X. Nah, X-nya ini berapa? X-nya ini 18,9 cm. Nah, delta X itu setengah dari skala terkecil. Skala terkecil dari mistar berapa? Skala terkecil dari mistar atau NST mistar itu sama dengan 0,1 cm. Jadi setengah dikali 0,1 cm, dapatlah kita 0,05 cm. Maka, hitung hasil pengukuran dan ketidakpastiannya. Hasil pengukuran jadinya X sama dengan X plus minus delta X. Maka, 18,9 plus minus 0,05 cm. Atau ketika ini dijadikan SI, sama dengan sentimeter ke meter. Berarti 10 pangkat minus 2. Jadi kita nulisnya 1,89 plus minus 0,0 Nah, kita nulisnya 0,005 kali 10 pangkat minus 1 meter. Seperti itu. Jadi kan kalau senti ke meter itu kan dikali dengan 10 pangkat minus 2 ya. Jadi 0,005. Nah, kemudian selanjutnya
ketidakpastian relatifnya. Ketidakpastian relatifnya 0,05 dibagi dengan 18,9. Tadi berarti ketidakpastian relatif kan delta X dibagi dengan X. Jadi delta X-nya 0,05 ini dibagi dengan 18,9 dikali dengan 100%. Maka hasilnya 0,26%. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, contoh nomor 2, tentukan hasil pengukuran dan ketidakpastian dari pengukuran berikut. Jawab. Kita pertama harus cari tahu dulu hasil pengukuran dari mikrometer skrup ini. Nah, mikrometer skrup ini kan 2,5 mm ya. Nah, ini untuk yang ke-38. Sehingga 2,5 mm plus ketelitiannya ini NST-nya jadi 0,01 mm dikali 38, berarti 2,88 mm. Ini untuk hasil pengukuran hasil pembacaan mikrometer skrup. Nah, delta X itu adalah skala terkecil, setengah dari skala terkecil. Dari skala terkecilnya tadi ini 0,01, jadi dikalikan setengah, maka sama dengan 0,005 mm. Maka hasil pengukurannya kita tinggal tulis 2,88 plus minus 0,005 mm. Jadi ini hasil pembacaannya, kemudian ini adalah ketidakpastiannya, berarti 2,88 plus minus 0,005. Kemudian ketidakpastian relatif itu sama seperti sebelumnya, delta X dibagi dengan X. Delta X-nya ini dan X-nya 2,88, sehingga dikalikan 100%, dapatlah kita 0,17%. Itu untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga itu ketika ada suatu pengukuran berganda atau berulang. Maka misalnya datanya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ditanyakan X bar plus minus delta X. Jadi tadi X bar itu rata-rata, delta X adalah simpangan baku. Pertama, kita harus membuat tabelnya. Tabelnya seperti yang tadi di contoh yang sebelumnya. Kita susun dalam tabel 12,01 hingga 12,02. Data pertama hingga data ke-10. Kita rata-rata dari 10 ini. Jadi rata-ratanya X bar-nya adalah 12. Jadi kita tahu di sini X bar sama dengan 12. Nah, kemudian XI min X bar. Jadi setiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Berarti 12 dikurangi dengan 12,01 dikurangi dengan 12 sama dengan 0,01. Kemudian 12,00 atau 12 dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Sampai data ke-10 yaitu 12,02 dikurangi dengan 12 sama dengan 0,02. Nih, kemudian dikuadratkan 0,01 kuadrat, 0 kuadrat sampai 0,02 kuadrat, hasilnya 0,004 kuadrat. Kemudian dijumlah, ini semua dijumlahkan jadi 0,0024, sehingga kita bisa dapatkan simpangan baku. Simpangan baku tadi kan atau delta X-nya itu sama dengan simpangan baku ya. Simpangan bakunya adalah jumlah dari XI kurangi X bar yang dikuadratkan dibagi N-1. Nah, ini tadi kita sudah ketemu jumlahnya, dimana ini jumlahnya adalah 0,0024 seperti ini ya, dibagi dengan N-1. Nah, N-nya 10 dikurangi dengan 1 sama dengan 9. Ini kita dapatkan.
Kemudian ketika dibagi dan diakar dapatlah 0,016. Jadi hasil pengukuran dengan beserta ketidakpastiannya, yaitu x bar plus minus delta x, didapatkan x barnya ini 12,00 plus minus 0,02. Atau ini ketika dibulatkan dia jadinya 0,02, makanya ditulis di sini 0,02. Seperti itu. Nah, sekian untuk ketidakpastian dan teori ralat ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau via grup WhatsApp. Semoga bermanfaat. Terima kasih.